Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Intan Khairani. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen. Video ini saya buat sebagai pemenuh tugas yang diberikan kepada Ibu Rika dengan membahas tema berakhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun perwujudan akhlak terhadap Allah ini terlihat dalam bentuk-bentuk sebagai berikut. Yang pertama, beriman. Dengan beriman, meyakini secara mutlak keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu rukun iman yang pertama adalah beriman kepada Allah sebagai salah satu magnifikasi akhlak terhadap Allah. Hal ini telah diperintahkan kepada orang-orang yang beriman melalui firman dalam surah An-Nisa ayat 136. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu aminu billahi wa rasul wal kitabillazi nazzala ala rasul wal kitabillazi anzala min qabl wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhiri faqad dhalal dhalalan ba'in, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari akhir, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Beriman kepada Allah telah diperintahkan kepada manusia dengan tujuan agar manusia tidak mengalami kesesatan yang jauh. Yang kedua, bertakwa. Secara sederhana, bertakwa artinya takut. Takut untuk meninggalkan segala perintah Allah, takut melaksanakan segala larangannya. Takwa dapat dimanifestasikan dalam bentuk amal kebajikan dan ibadah, termasuk bentuk akhlak terhadap Allah. Yang ketiga, syukur nikmat atas segala sesuatu yang diperoleh. Setiap syukur nikmat merupakan magnifikasi akhlak terhadap Allah, karena manusia tidak akan pernah mengupat atau marah pada Allah atas segala apapun yang diperolehnya dari hasil usahanya, meskipun jauh dari kata yang diharapkan. Syukur nikmat merupakan kemurnian keimanan kepada Allah. Syukur nikmat adalah bagian dari ibadah yang murni dari segala kemusyrikan dan sekaligus menimba akhlak antara Allah dan makhluknya. Di samping itu, rasa syukur merupakan sikap ataupun perbuatan yang dapat menguntungkan bagi semua mukmin, karena dengan bersyukur Allah akan menambah nikmat kepada seseorang. Yang keempat, cinta dan ridha. Cinta adalah fitrah yang dianugerahkan Allah kepada manusia. Cinta yang utama harus ditunjukkan kepada Allah semata. Setelah itu, cinta kepada Rasul sebagai utusan Allah. Cinta utama itu hanya layak diberikan kepada Allah dan Rasul-Nya saja. Selanjutnya, cinta kepada orang tua dan yang lainnya. Semua cinta itu harus berjalan sesuai dengan syariat yang telah dianjurkan. Cinta dan ridha kepada Allah ditunjukkan seseorang hamba dengan mengikuti segala perintah yang dilarangnya, serta mengamalkan segala hal yang diajarkan Rasulullah SAW dengan sepenuh hati dan ketundukan. Yang kelima, tawakal. Tawakal adalah
membebaskan hati dari segala ketergantungan kepada selain Allah, dan menyerahkan keputusan segala sesuatunya hanya kepadanya. Dan yang keenam adalah ikhlas. Ikhlas adalah membersihkan sesuatu sampai bersih. Makna lain, seseorang melakukan perbuatan semata-mata berharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhlas dalam melaksanakan seluruh perintah Allah serta menjauhi segala larangannya, termasuk bagian berakhlak kepada Allah. Suatu amalan disebut ikhlas jika memiliki 3 unsur, yaitu yang pertama, adanya niat yang tulus, yang kedua, berbuat yang baik, dan yang ketiga, memanfaatkan hasil dari yang diupayakan. Pesannya, keikhlasan akan melahirkan ibadah tanpa paksaan. Jika keikhlasan terus dijaga, maka akan memunculkan sikap tunduk dan tawadu. Perasaan kurang jika ibadah dilakukan terlalu sedikit, terhalang, ataupun terlupa. Pada dasarnya, keikhlasan ini adalah akhlak terhadap Allah yang dapat mengembangkan iman, takwa, rasa syukur, cinta, ridho, dan akhlak yang lain menjadi sempurna. Sekian penjelasan berakhlak terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ada kurang dan salah kata, mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.